Dan mohon maaf untuk video kali ini kayaknya agak terlalu panjang, agak terlalu lama. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi jazahumullahu khaira. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Oke, sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman semuanya yang nonton video ini, terutama bagi teman-teman yang subscribe di channel ini. Sekali lagi saya minta maaf kepada teman-teman karena mungkin teman-teman sama bertanya kenapa kok jarang update nasihatnya, meskipun teman-teman ada yang request, Mas, mbok ya diupdate Mas nasihatnya, Mas mbok ya upload nasihatnya. Sekali lagi saya minta maaf karena belum terpenuhi permintaan teman-teman. Mungkin teman-teman juga melihat ini kok jarang update sih. Ya mungkin saya dalam sebulan itu uploadnya paling cuman 1, 2, 3, atau bahkan dalam sebulan itu nggak pernah upload sama sekali. Sekali lagi saya minta maaf kepada teman-teman, dan itu bukan karena tanpa alasan sih. Sebenarnya ada beberapa alasan, dan alasan ini nanti akan saya sampaikan di akhir video aja ya. Nah, di sini saya mau nyapa dulu nih sama teman-teman karena sudah lama banget saya belum nyapa sama teman-teman. Mungkin ada yang baru datang, selamat datang di channel ini. Dan gimana nih kabarnya teman-teman selama menjalankan ibadah puasa? Masih semangat ya, masih kuat ya. Oke, teman-teman, semoga dalam menjalankan ibadah puasanya tetap semangat dan tidak kendor, tetap fastabiqul khairat, karena dimana di dalam bulan puasa sendiri Allah melipat gandakan amalan-amalan di dalam bulan puasa. Selain bulan puasa, Allah tidak akan pernah melipat gandakan itu. Dikhususkan hanya di bulan puasa saja. Maka di sini kita sangat bersyukur karena masih diberi kesempatan, masih diberikan umur panjang, masih menjumpai puasa di dalam tahun ini. Masih ada kesempatan untuk meninggikan derajat kita di surga. Nah, ayo teman-teman, kita saling berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Nah, dan juga yang perlu diingat lagi bahwa selain pahala dilipat gandakan oleh Allah, Allah juga melipat gandakan amal-amalan jelek. Wa kadzalika sayyi'ah. Dan demikian itu juga amal-amal jelek oleh Allah dilipat gandakan. Maka harus dihati-hati bagi teman-teman di sana, ya khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi teman-teman semuanya, supaya dihati-hati, jangan sampai kita melakukan kesalahan, pelanggaran, kemaksiatan, dosa di dalam bulan Ramadan, karena Allah melipat gandakan itu juga, dilipat gandakan 10 sampai ila masya Allah. Maka rugi kalau misalkan sampai kita ini melakukan pelanggaran. Kalau di dalam bulan puasa ini kita bisa meninggalkan semuanya, larangan, maksiat, dosa, lahan bisa kita tinggalkan, maka kita akan mendapatkan jaminan. Nabi sendiri menyabdakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, membenarkan bahwa itu adalah perintahnya Allah, dan wahtisaban, karena ingin mencari pahalanya Allah, ingin niat mendapatkan pahala dari Allah. Kalau punya niat seperti itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang sudah terlewat akan diampuni oleh Allah. Enak kan? Pol apa pol? Pol banget, pakai banget. Karena dosa-dosa yang sudah terlewat itu akan diampuni oleh Allah. Cuman semua itu ada syaratnya. Ada syarat untuk kesempurnaan puasa itu sendiri. Nabi sendiri menyampaikan begini, man lam yada' qala zur wa amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan
lah kok ternyata tidak bisa meninggalkan lakon-lakon goroh. Opo kuwi lakon-lakon goroh? Perbuatan bohong, dusta, terus lakon-lakon maksiat, perbuatan maksiat, perbuatan dosa, tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan itu, maka Allah tidak butuh puasa orang tersebut. Artinya puasanya tidak diterima oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Kalau sampai puasa kita tidak diterima oleh Allah karena kita berbuat pelanggaran di dalam bulan puasa, ini sangat disayangkan sekali, karena amal puasa itu akan muspro. Maka dari itu mari kita nahan, jangan sampai mengikuti hawa nafsu, jangan sampai melakukan dosa-dosa di bulan Ramadan. Sebenarnya bukan hanya di bulan Ramadan, bulan selain Ramadan ya harus kita hindari. Tapi terutama agar kita mendapatkan jaminan tadi dan agar puasa kita diterima, ya kita semua pelanggaran itu harus kita hindarkan. Oke? Agar kita nanti sampai puasa habis, kita mendapatkan jaminan dari Nabi dan mendapatkan pengampunan dari Allah, dan pahala kita besar. Nah, di dalam bulan puasa sendiri ada satu amalan ini pahalanya sangat pol sekali, yang pahalanya sangat besar sekali. Nabi sendiri bersabda, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia berdiri, artinya sholat sunnah di bulan Ramadan, sholat tarawih, karena iman dan karena ingin mencari pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa yang sudah terlewat akan diampuni oleh Allah. Maka bagi teman-teman semua, ini ada kesempatan sholat tarawih ini jangan sampai kita tinggalkan. Jangan sampai satu malam saja itu terlewatkan tidak sholat tarawih kalau tanpa ada halangan. Karena agar kita nanti sampai akhir bulan Ramadan kita bisa mendapatkan jaminan yang disampaikan oleh Nabi tadi. Puasa kita lancar, sholat tarawih kita juga sudah lancar, sukses, kemudian pahala kita banyak, dosa-dosa diampuni oleh Allah, dan kita mendapatkan jaminan yang disampaikan oleh Nabi tadi. Barang siapa yang puasa Ramadan sampai habis, ternyata dosa-dosa belum diampuni oleh Allah, maka sungguh-sungguh orang tersebut orang yang rugi. Maka di sini sebagai peringatan, sebagai nasihat untuk mengepolkan dalam puasa di bulan Ramadan ini, terutama untuk mengepolkan 5 sukses di dalam bulan Ramadan. Nah, yang pertama, 5 sukses yang pertama adalah sukses puasanya. Puasanya harus sukses. Jangan sampai tidak berpuasa satu hari saja tanpa ada rukhsah, tanpa ada keringanan. Kecuali kalau mbak-mbaknya yang mungkin ada halangan sehingga tidak berpuasa. Bagi mas-masnya jangan sampai tidak berpuasa tanpa ada rukhsah, kemudian tidak berpuasa, jangan sampai. Karena kalau dalam hadisnya itu tidak berpuasa 1 hari saja tanpa ada rukhsah, tanpa ada kemurahan, kemudian tidak berpuasa, itu misalkan diganti dengan berpuasa 1 tahun untuk menyamai pahalanya 1 hari di bulan Ramadan, itu belum sampai, belum bisa, karena saking besarnya pahala di bulan Ramadan. Maka bagi teman-teman, jangan sampai tidak berpuasa tanpa ada rukhsah, kecuali kalau ada rukhsah yang dibenarkan sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka tidak berpuasa. Nanti akan diganti di lain hari selain di hari bulan Ramadan. Nah, yang kedua, sukses sholat tarawihnya. Seperti yang udah saya sampaikan di awal, jangan sampai ada 1 malam saja yang terlewatkan untuk tidak mengerjakan sholat tarawih, karena untuk mendapatkan jaminan yang disampaikan oleh Nabi tadi. Kemudian yang ketiga, sukses membaca Al-Qur'annya. Nah, bagi teman-teman yang lancar, terutama bagi yang lancar membaca Al-Qur'annya, supaya bisa minimal 1 kali khatam dalam bulan Ramadan ini, 1 kali khatam. Kalau 1 kali khatam berarti
satu harinya itu targetnya adalah mendapatkan satu juz. Nah sekarang sudah puasa, sudah mendapatkan berapa? Nah sekarang menyesuaikan juznya. Kalau pengen khatam 2 kali ya berarti satu hari targetnya 2 juz. Kalau 3 kali khatam berarti satu hari minimal berarti satu hari 3 juz. Karena satu juz itu ada 10 lembar. Maka disesuaikan. Nah, bagi yang lancar paling tidak 1 kali, minimal 1 kali khatam. Nah, terus yang belum lancar bagaimana? Apa nggak perlu membaca Al-Quran? Sangat diperlukan. Bagi yang belum lancar malah justru usaha untuk biar lancar. Karena kalau dalam hadis itu disampaikan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, 1 huruf saja dari Al-Quran, dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Yang 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La akula alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf. Kan ada ya, dalam surat itu kan ada yang kalimatnya alif lam mim, ada yang ain sin qaf. Nah, itu bukan 1 huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim itu 1 huruf. Berarti kalau 1 hurufnya 10, kalau 3 huruf berarti mendapatkan 30 kebaikan. Nah, itu selain di bulan Ramadan. Artinya 1 huruf itu 10 kebaikan. Nah, kalau di awal tadi kan sudah disampaikan bahwa Allah akan melipat gandakan di bulan Ramadan. Berarti 1 huruf itu bukan hanya 10 kebaikan, akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, di sini inilah maksudnya kita sama-sama fastabiqul khairat di dalam bulan puasa. Maka minimal 1 kali khatam, karena di Quran itu banyak huruf, beribu-ribu huruf. Kalau bisa 1 kali khatam, kalau 1 hurufnya 10 dan di bulan puasa itu dilipat gandakan, berarti berapa itu pahalanya? Oh, banyak banget. Makanya ini merupakan tabungan yang sangat menggiurkan. Seharusnya seperti itu. Nah, minimal 1 kali khatam. Ayo, bagi teman-teman juga termasuk saya, kita semangatkan salah satunya untuk mentargetkan 1 kali khatam dalam membaca Al-Qur'annya. Sukses membaca Al-Qur'annya. Nah, terus yang tidak bisa membaca Al-Quran bagaimana? Nah, kalau di tempatnya masing-masing biasanya kan ada tadarus Al-Quran di kelompoknya. Nah, mungkin bisa ikut mustami atau mendengarkan, karena pahalanya juga sama seperti halnya orang yang membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah sukses Lailatul Qadarnya. Nah, di 10 malam yang akhir, ada 1 malam di mana 1 malam di malam Lailatul Qadar itu pahalanya itu seperti halnya beribadah 1000 bulan. Nah, ayo teman-teman, di 10 malam yang akhir di bulan Ramadan itu ditingkatkan, dipolkan lagi di dalam mencari malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Kebaikan seperti halnya 1000 bulan. Ibadah 1000 bulan. Pol banget ya. Maka mari kita semangatkan dalam iktikafnya. Kemudian yang kelima, sukses zakat fitrahnya. Nah, di dalam bulan puasa, di dalam bulan Ramadan itu ada 1 amalan yang dimana 1 amalan ini untuk menyempurnakan puasa kita, yaitu adalah zakat fitrah. Jadi kalau belum bayar zakat fitrah, itu puasa kita itu masih ngambang. Artinya puasanya itu belum diterima oleh Allah sampai dia mau membayar zakat fitrah. Maka teman-teman masih ada kesempatan untuk mempersiapkan zakat fitrahnya. Disiapkan mulai dari sekarang, nanti ketika sudah waktunya untuk bayar zakat fitrah, kita tinggal bayar zakat fitrah. Jangan sampai mendadak, sehingga nanti ketika mau bayar zakat fitrahnya terburu-buru atau kerepotan sendiri.
maka dari sekarang dipersiapkan zakat fitrahnya, karena sangat penting. Kalau dalam hadisnya itu kan, apabila ada bayi yang baru lahir ketika sebelum sholat id itu sudah punya kewajiban untuk zakat fitrah. Itu saking pentingnya zakat fitrah. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Dan itu 5 sukses di dalam bulan puasa supaya untuk kita capai. Jangan sampai salah satu ini kita lewatkan, apalagi 5-5-nya kita tidak mencapainya. Jangan sampai. Kita usahakan, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi kesempatan untuk menjumpai bulan puasa ini, kita semangatkan, kita sukseskan 5 sukses ini. Karena kita melihat ada teman-teman kita, saudara kita, ya, ada yang diqadar tidak menjumpai bulan puasa di tahun ini. Dan sekarang kita masih diberi kesempatan oleh Allah, ayo kita semangatkan untuk mencapai 5 sukses di bulan Ramadan. Oke, sesuai dengan janji saya yang di awal, saya akan menyampaikan beberapa hal alasannya kenapa saya jarang upload. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya kenapa saya jarang upload, kok kadang sebulan cuma sekali, kadang sama sekali tidak upload. Nah, sebenarnya ada beberapa alasan kenapa saya jarang upload. Yang alasan pertama, di tahun 2019 itu kan sempat booming-boomingnya ya, yang mereka ini akhirnya ketahuan terus keluar. Nah, jadi video ini sebenarnya saya tujukan kepada khususnya keluarga Mbah Man. Nah, sopo kui. Nah, bagi yang nggak ngerti silahkan pindah channel aja, nggak perlu disimak video ini, tapi ini cukup bagi yang ngerti aja. Nah, bagi yang ngerti aja. Jadi setelah mereka itu keluar, kan sempat saya juga sering upload video-video nasihat ya. Jadi dari situ ternyata banyak komen-komen yang komen-komennya ini dari mereka-mereka yang wis katut-katut kui. Terus dari mereka-mereka itu, terus yang isi komennya tuh ngajak-ajak. Nah, jadi sempet saya waktu itu ketahuan, saya baca, loh ini kok malah yang ngajak-ngajak terus ngejelek-jelekin. Kalau ngejelekinnya ke saya nggak apa-apa. Lah ini yang kena itu malah forumnya. Nah, malah forumnya. Jadi semuanya kena. Akhirnya dari situ saya mulai khawatir ya, karena di situ mereka selain ajak-ajak, jadi mereka itu ngirim kayak link tempat pengajian mereka ya. Bagi mungkin teman-teman yang udah tahu, mungkin ya saya yakin tidak akan ikut-ikutan, cuman paling ya diabaikan. Cuman yang nggak ngerti itu loh, yang nggak ngerti takutnya malah katutan melu-melu mereka. Nah, yang saya khawatirkan yang di sini menggebu-gebu dinasehatin biar terjaga ya keimanannya, ternyata malah lewat dari channel saya ada yang katutan. Itu kan saya merasa bersalah karena lewat dari channel saya ternyata ada salah satu dari subscriber saya kok malah katutan. Jadi saya yakin di ya sekitar 80% rata-rata subscriber saya ini banyak dari Mbah Mannya, makanya saya buatkan video ini. Nah, karena kemarin saya juga membaca komennya yang ajak-ajak itu, terus mengirimkan link tempat pengajian mereka, akhirnya akunnya dia itu saya blokir. Jadi biar teman-teman tidak bisa membaca. Nah, cuman yang membuat saya khawatir. Mulai dari sejak itu saya jarang banget upload. Uploadnya saya itu saya kurangi. Karena kemarin itu karena juga disampaikan tentang bab masalah akidah, keyakinan, biar maksudnya tetap dalam hidayahnya Allah, biar terjaga. Nah, bagi teman-teman sebenarnya juga saya kalau saya lihat juga dari teman-teman untuk mendengarkan nasihat itu sangat antusias sekali, karena saya juga
membaca dari komen-komen dari teman-teman, ada yang bilang, Mas mbok di update toh Mas nasihatnya, mbok upload nasihatnya lagi, diupdate, diperbarui. Nah, ini kan sebenarnya dari teman-teman juga sangat seneng terhadap nasihat-nasihat. Nah, tapi kembali lagi itu menjadi apa ya? Saya belum bisa memenuhi keinginan teman-teman untuk upload nasihat lagi. Terus ditambah kemarin mungkin bulan-bulan kalau nggak Februari Maret di tempatnya masing-masing sudah disampaikan yang biasanya sebulan sekali disampaikan nasihat itu ya. Jadi ini mohon maaf saya mungkin dalam menyampaikannya tidak secara langsung saya sebutkan namanya atau secara detail, karena mengingat media sosial ini tidak bisa dikontrol siapa yang melihat, yang harus melihat, siapa yang tidak harus melihat, siapa yang harus bisa mendengar, siapa yang tidak harus bisa mendengar, karena tidak bisa dikontrol. Jadi saya menyebutnya secara random. Dan mudah-mudahan teman-teman apa yang saya sebutkan, yang saya maksud, saya sampaikan ini teman-teman bisa memahami, dan semoga saja bisa memahami. Nah, kemarin di bulan kalau nggak Februari Maret itu disampaikan tentang jamaah jangan sampai membaca kitab-kitab karangan atau mendengarkan nasihat-nasihat dari media sosial apapun. Nah, dari disampaikan itu membuat saya oke, mungkin di video kali ini saya mau menyampaikan ke teman-teman. Nah, dan semoga teman-teman bisa memaklumi. Di sini saya mau menyampaikan ke teman-teman karena bab ini adalah bab nasihat tentang agama. Nah, yang saya khawatirkan itu takutnya nanti teman-teman itu bertanya tentang hukum, bertanya tentang masalah agama itu di media sosial. Jadi menyampingkan yang seharusnya. Maksudnya gimana? Di tempatnya masing-masing kan ada ulama, ada mubalek, yang seharusnya ketika bingung bertanya itu bisa ke mubaleknya, bisa ke ulamanya, atau bisa ke jamaahnya di sana. Ya istilahnya mengesahkan ilmunya, nah gitu ya, mengesahkan ilmunya. Jadi kalau di media sosial kan itu untuk secara ilmu yang mau diamalkan kan kurang pas, kurang bener. Nah, karena kemarin juga ada dari teman-teman yang bertanya gitu, terus akhirnya saya menimbang, mengingat juga lebih tambah khawatir lagi tentang nasihat ini kok gimana ya. Takutnya ya sebenarnya teman-teman saya yakin bisa mengontrol sih mana yang harus saya dengar, mana yang harus saya lihat. Saya yakin teman-teman semuanya bisa mengontrol dan bisa memilah dan memilih. Cuman untuk yang lain, untuk teman-teman yang lain, takutnya nanti kesana malah jadi bahan rujukan. Maksudnya bahan rujukan itu gimana? Yaitu tadi apa-apa nanti dengarnya di media sosial, salah satunya di YouTube. Terus mencari kefahamannya itu nanti di media sosial. Ya itu sebenarnya kurang pas sih, kurang pas. Tapi kalau terus apa nggak boleh mendengarkan nasihat di media sosial, Mas? Kalau menurut saya pribadi, kalau sifatnya itu kita sebenarnya udah pernah tahu, udah pernah disampaikan, kemudian yang kita dengar itu sifatnya forumnya itu umum, forumnya itu umum, sifatnya itu umum, mungkin menurut saya itu nggak apa-apa. Cuman ya itu tadi takutnya yang saya khawatirkan nanti kesana malah jadi bahan rujukan di media sosial. Terus itu pribadi saya sih, maksudnya yang saya khawatirkan itu, makanya saya itu jarang banget upload bab tentang nasihat. Ditambah kemarin di kelompoknya masing-masing juga disampaikan jangan mendengarkan nasihat-nasihat di media sosial apapun. Sebenarnya kalau kita tahu untuk iki wong dhewe, terus iki nasihatin gone wong dhewe, ya menurut saya itu nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Cuman saya lebih khawatir untuk ya istilahnya mutawarik lah, untuk berhati-hatinya saya jarang banget upload konten tentang bernasihat. Nah, untuk mutawariknya ya saya jarang banget upload
tentang nasihat, mengingat juga yang nonton, yang mendengarkan juga banyak, jadi saya lebih mikir-mikir lagi itu loh. Dan sekarang ini di media sosial pun juga hal-hal yang menjurusnya ke dalam yang seharusnya tidak disampaikan itu malah disebar gitu. Jadi kayak gimana ya, ini apa tidak disortir dulu atau bagaimana? Sebenarnya agak, saya sendiri yang saya sampaikan, yang saya share ke media sosial ini rata-rata itu yang sifatnya umum. Jadi saya pilah dulu, saya dengarkan dulu, ini kira-kira masih umum enggak untuk saya share ke teman-teman. Kalau masih umum saya share ke teman-teman, tapi kalau sifatnya masih yang sifatnya ke dalam itu sama sekali saya nggak mau share, karena yaitu tuh untuk mutawarin, untuk berhati-hati. Sebenarnya ada banyak nasihat-nasihat yang ada, yang saya miliki, yang sebenarnya ini harus banget untuk di-share ke teman-teman. Nah, cuman mengingat di media sosial itu tidak bisa disortir siapa yang harus mendengarkan, siapa yang harus tidak bisa mendengarkan, itu karena nggak bisa disortir, itu tidak bisa dikontrol. Ya udah, akhirnya saya nggak bisa meng-share gitu. Dan untuk kedepannya, untuk kedepannya mungkin mohon maaf lagi, sekali lagi mohon maaf untuk teman-teman, untuk kedepannya mungkin saya tidak atau jarang banget upload nasihat. Untuk ke depan, mulai video ini untuk ke depan mungkin saya akan jarang upload nasihat. Kalau kemarin mungkin sebulan ada 1 atau 2, mungkin untuk kedepannya mungkin akan jarang lagi, akan jarang. Bukan tidak upload nasihat, bukan tidak upload nasihat, tapi jarang. Untuk mengingat atau yang saya khawatirkan itu tadi. Terus sekali lagi, bagi teman-teman yang sudah subscribe gara-gara ada nasihat, oh ini konten nasihat ngomong dhewe ya, aku tak subscribe wae lah. Nah, bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan alhamdulillah, jazakumullahu khairan, terima kasih karena sudah mensupport dan mendukung channel ini. Dan mungkin teman-teman karena setelah mendengarkan video ini, wah ternyata untuk kedepannya sudah jarang upload nasihat lagi, ya wes aku tak unsubscribe lah, ya wes aku tak unsubscribe wae. Bagi teman-teman yang mau unsubscribe, sangat dipersilahkan, karena itu haknya teman-teman dan saya juga tidak bisa memaksa. Dan sebelumnya saya syukuri lagi, alhamdulillah, jazakumullah khairan, karena sebelumnya sudah mendukung dan mensupport channel ini. Dan bagi teman-teman misalkan masih tetap mensubscribe channel ini, udah nggak apa-apa. Kalau misalkan kedepannya udah nggak upload nasihat, nggak apa-apa, saya tetap subscribe channelnya. Bagi teman-teman yang masih bertahan dan masih mau subscribe channel ini, saya syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Dan sekali lagi untuk kedepannya mungkin akan jarang nasihatnya, bukan tidak akan upload nasihat, tapi mungkin akan lebih jarang. Dan kalau sifatnya nasihatnya umum dan kayaknya sangat bermanfaat untuk teman-teman, insya Allah saya akan berbagi, akan share ke teman-teman. Kalau itu sifatnya umum. Kalau sifatnya lebih ke dalam, kayaknya tidak akan saya share gitu ya, untuk menjaga untuk mutawarinya, untuk menjaga itu tadi. Insya Allah apa yang saya sampaikan teman-teman bisa memahami dan bisa memaklumi. Itu alasannya kenapa saya jarang upload konten-konten yang sifatnya nasihat. Dan karena subscribernya juga menurut saya cukup lumayan banyak untuk pribadi saya, dan untuk kedepannya, karena tadi saya bilang udah jarang, ya bukan nggak akan upload, tapi jarang, karena jarang, daripada tidak diisi konten apapun dan teman-teman sudah subscribe, tentunya kan teman-teman subscribe itu pengen ya ada sesuatu yang untuk dilihat gitu ya.
untuk kedepannya mungkin untuk kedepannya mungkin 2 hari, 3 hari atau 4 hari lagi dari mulai video ini aku bakal upload video, mungkin video keseharian atau apa gue tutorial, apa eksperimen, opo enggak, saya nggak tahu, ini idenya masih tak pikirkan dulu. Pokoknya nanti tunggu aja 2 atau 3 atau 4 hari lagi 2 atau 3 atau 4 hari lagi aku bakal upload untuk teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman suka. Atau kalau teman-teman punya ide apa, punya mas gawe bikin tutorial apa nanti insya Allah saya bikinkan kalau bisa. Atau mas eksperimen apa gitu ya, eksperimen apa nanti sebutkan aja, nanti bikinkan buat teman-teman. Atau bikinkan mas review mangan-mangan. Wah, nek review mangan-mangan wis aku yo seneng aja sih. Cuman kalau untuk masalah rasa aku dewe rapat paham. Yo pokoknya angger pedes, asin wis kanggo kowe enak. Tapi kalau untuk review makan-makan yo arep ae sih. Kalau di bulan puasa iki mungkin iso mangane yo kalau pas lagi buka atau pas bengi tok. Kalau pas malam aja mungkin bisa. Ya pokoknya intinya apa yang teman-teman minta insya Allah saya buatkan. Nanti saya bacain siapa yang request, terus nanti tak buatkan buat teman-teman. Cuman untuk 2, 3 atau 4 hari ke depan mulai dari video ini insya Allah saya akan buatkan untuk teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman suka gitu ya. Dan oh ya, satu lagi, untuk nama channelnya ini enaknya saya ganti kayaknya ya, soalnya saya lihat dari beberapa saat searching di YouTube itu nama Khoirul Huda itu ternyata banyak banget, ya namanya ternyata ya nama pasaran ternyata. Namanya oke, Khoirul Huda. Mungkin bakal tak ganti ya, mungkin depannya tetap Khoirul, untuk belakangnya saya kurang tahu. Kalau teman-teman punya nama yang istilahnya mudah diingat dan ya kiranya bagus, mungkin tak pakai. Jadi kalau teman-teman punya ide namanya apa, namanya itu tetap Khoirul, tapi hudanya nanti diganti, hudanya entah apa itu. Kalau teman-teman punya ide untuk ngasih nama, saya sangat seneng banget. Dan kalau misalkan bagus nanti tak pakai, nanti Khoirul siapa gitu. Itu kayaknya itu sih, soalnya itu dulu sih. Dan juga saya juga pengen tahu sih untuk keputusan saya ini teman-teman gimana, maksudnya saya juga pengen ngerti bab masalah ya saya sendiri memberikan keputusan untuk kedepannya akan jarang upload nasihat. Nah bagi teman-teman yang sebenarnya senang banget mendengarkan nasihat, setelah mendengar keputusan saya seperti ini, tanggapan teman-teman tuh saya sebenarnya juga pengen tahu sih seperti apa. Bisa juga dilihat di kolom komentar, nanti bakal tak baca, terus nanti ya coba nanti tak pikirkan lagi itu. Oke, gitu dulu teman-teman, dan mohon maaf untuk video kali ini kayaknya agak terlalu panjang, agak terlalu lama. Dan sebelumnya juga bagi teman-teman yang sudah menonton sampai habis, saya syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ditunggu ya, 2 atau 3 atau 4 hari lagi saya insya Allah akan upload videonya. Oh ya, sekali lagi saya minta maaf bagi teman-teman, mungkin dengan keputusan saya ini teman-teman mungkin agak kecewa atau bagaimana, tapi jujur aja semoga teman-teman bisa memaklumi, karena saya sendiri juga tidak mau karena channel saya mungkin ada salah satu dari subscriber saya itu malah ada yang ikut-ikutan dengan mereka yang keluar gitu. Jadi sebenarnya yang membuat saya berat itu untuk pribadi saya. Adapun channel-channel yang lain yang upload tentang nasihat ya itu terserah dari mereka sih, itu kepribadian dari mereka. Cuman pribadi saya sendiri itu yang saya khawatirkan, saya lebih kayak menjaga atau lebih mutawarik sih gitu. Itu keputusan saya, dan saya sekali lagi pengen ngerti tanggapan dari teman-teman itu bagaimana.
Oke, sekali lagi saya ucapkan lagi berkali-kali alhamdulillah jazakumullah khairan, dan cukup sekian dari saya. See you next time and goodbye.